Perkenalkan, nama saya Sakti Muhammad Alifari dengan NIM 2021 12090. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang analisis laporan kinerja keuangan. Untuk yang pertama, untuk menghitung varians. Varians nomor satu, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci. Yang ketiga, faktor pada dampak laba dari varian dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, memberhentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan. Untuk yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap. Untuk yang keenam, mencoba dampak spesifikasi dan dapat dipisahkan dari setiap faktor. Untuk jenis-jenis varian, varian ada dua, yaitu varian pendapatan dan varian beban. Untuk varian pendapatan, satu, varian harga penjualan, varian bauran dan volume. Yang ketiga, varian bauran. Yang keempat, varian volume. Yang kelima, penetrasi pasar dan volume industri. Untuk varian beban ada dua, yaitu biaya tetap, yang kedua hanya variabel. Untuk varian pendapatan, varian harga penjualan, yaitu varian harga penjualan dihitung dengan mengalihkan selisih harga antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Untuk varian bauran dan volume, seringkali varian bauran dan volume tidak dapat dipisahkan. Persamaan untuk Gabungan ini adalah varian bauran dan volume dikurangi volume aktual, volume yang dianggarkan dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Untuk varian pendapatan, yaitu varian bauran dari masing-masing produk diperoleh dari persamaan berikut ini. Untuk varian bauran, total volume penjualan aktual dikalikan proporsi yang dianggarkan dikurangi volume penjualan aktual dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Untuk varian volume dapat dihitung dengan cara mengurangi varian bauran dari gabungan antara varian bauran dan varian volume. Untuk varian volume, perhitungannya yaitu total volume penjualan aktual dikalikan presentasi yang dianggarkan, dikurangi penjualan yang dianggarkan dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Untuk varian beban, biaya tetap. Varian tetap aktual dengan yang dianggarkan didapat dari pengurangan karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Untuk varian volume adalah biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume yang digunakan untuk menyesuaikan beban-beban produksi. Variabel yang dianggarkan adalah volume produksi, bukan volume penjualan yang digunakan dalam penentuan varian pendapatan. Varian dalam praktek ada 6, yaitu periode waktu dari yang pertama, periode waktu dari perbandingan. Yang kedua, fokus pada margin kotor. Yang ketiga, standar evaluasi. Yang keempat, sistem biaya penuh. Yang kelima, jumlah perincian. Yang keenam, biaya teknik dan biaya diskresioner. Untuk periode waktu dari perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual dalam 1 tahun penuh menunjukkan beberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan bila kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran yang
Anggaran untuk tahun tersebut sampai tanggal itu adalah kemungkinan bahwa defisit yang terjadi akan dapat diatasi di bulan yang tersisa. Fokus pada margin kotor di banyak perusahaan-perusahaan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mempengaruhi kepada perubahan dalam harga jual dan tugas dari manajer pemasaran adalah untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan yaitu penyebaran yang konstan antara biaya harga jual analisis varians yang dilakukan dengan mensubstitu- mem- mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi online. Untuk standar evaluasi, standar anggaran yang ditetapkan sebelumnya, standar historis, standar eksternal, keterbatasan eksternal. Untuk sistem biaya penuh, jika perusahaan memiliki sistem biaya full, baik biaya overhead pabrik, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika perusahaan akhir lebih tinggi dibandingkan dengan persediaan awal, sebagian dari biaya overhead tetap yang terjadi di periode tersebut tetap akan ditinggal di persediaan dari bukannya mengalir ke harga pokok penjualan. Untuk jumlah rincian varian pendapatan analisis ada beberapa tingkatan. Yang pertama secara total, kemudian berdasarkan volume bauran dan harga, lalu menganalisis varian varian volume dan bauran. Berdasarkan volume industri dengan pangsa pasar pada setiap tingkatan ini, varian tersebut dianalisis berdasarkan produk individual, proses dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Ini sering disebut dengan pengupas bawang, yaitu lapisan demi lapisan dikupas dan diproses tersebut akan terus berlanjut selama rincian tambahan masih dianggap berharga. Untuk biaya teknik dan biaya diskresioner, varian dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda secara mendasar dari varian dalam biaya kebijakan. Varian yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya, semakin baik kinerjanya. Hal ini bergantung pada kualifikasi bahwa kualitas dan pengantar yang tepat waktu dinilai memuaskan. Untuk keterbatasan analisis varian, ada tiga keterbatasan yang paling penting. Masalah kedua dan keterbatasan ketiga, bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varian terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Untuk masalah kedua dalam analisis varian adalah untuk menentukan apakah suatu varian adalah signifikan. Untuk keterbatasan yang ketiga, dari analisis varian adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragregasi, varian yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Untuk tindakan manajemen, yang pertama, laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tidak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secara secepatnya. Untuk nomor dua, gunakan laporan normal dari sumber resmi. Laporan dari sumber resmi mungkin tidak lengkap atau disalahpahami oleh pembacanya. Untuk yang ketiga, adanya diskusi atasan dan bawahannya untuk menjelaskan varian yang signifikan. Tindakan perbaikan yang dilakukan dan waktu yang diperlukan untuk tindakan tersebut. Yang keempat, laporan laba adalah tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Untuk presentasi dari saya, Saya, saya ucapkan terima kasih dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian.